Pengalaman teman, nyetir sendirian malam hari melintasi sarang lelembut di Jalan Banjar, Kawali. Pengalaman yang dialami Masmu ini relatif masih anget, tepatnya pada tanggal 12 Desember tahun 2016 saat libur 3 hari, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masmu dan keluarga pulang ke Jogja dengan menggunakan mobil Xenia merah maron. Masmu bertujuan menengok orang tuanya yang kebetulan saat itu kurang sehat. Singkat kata, setelah urusan selesai, Masmu pun bermaksud balik lagi ke rumahnya di Cikarang. Namun ternyata anak Masmu ingin tinggal di rumah simbahnya. Karena kebetulan ujian sekolah sudah selesai, Masmu pun mengizinkan si kecil untuk menginap di rumah mbahnya. Mau tidak mau Masmu harus balik ke Cikarang dan nyetir sendirian. Saat perjalanan dari Cikarang, Jogja kemarin, Masmu mengambil rute jalur biasa, Brebes, Krupuk, Bumiayu, Wangon. Ternyata di daerah Bumiayu, Aji Barang, jalanan rusak parah hingga menimbulkan kemacetan. Karena tidak mau dua kali terjebak kemacetan, saat balik ke Cikarang Masmu memilih menempuh jalur selatan. Namun ternyata, kondisi jalan sama juga rusak. Dari Majenang sampai Banjar kondisi jalan berlubang tidak karuan. Masmu teringat cerita dari teman yang menyarankan untuk melalui jalur alternatif dari Banjar, Kawali, Cikijing, Majalengka, dan lalu masuk tol Cipali melalui Kertajati. Cek di Google Map, terlihat jalur tersebut. Saat tiba di pom bensin Banjar, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Muncul sedikit keraguan di benak Masmu. Mau melanjutkan melalui jalur alternatif atau tidak? Tapi daripada melewati jalur rusak dan berlubang yang malah akan membuat kaki-kaki mobil keseleo, akhirnya Masmu memutuskan memilih jalur alternatif. Bismillah, ucap Masmu dalam hati. Tak jauh dari pom bensin tersebut, Masmu ambil kanan, lalu masuk ke jalan Banjar, Kawali. Dan ternyata jalannya cukup kecil, tapi cukuplah untuk dua mobil kecil papasan. Malam makin larut, hujan gerimis mulai turun disertai kabut tipis. Hawa dingin mulai menusuk tulang, apalagi AC mobil juga nyala. Dan ternyata jalur tersebut melewati hutan dan gunung yang sepi penduduk. Sepanjang jalan di kanan kirinya hanya ada pohon-pohon, dan sangat jarang ketemu kendaraan lain. Hampir setengah jam baru papasan dengan kendaraan lain, itu pun model mobil pickup yang membawa barang. Kemudian suasana kembali sepi lagi. Masmu merasakan hawa mistis di sekelilingnya. Lalu terlintas bayang-bayang di pinggir kiri kanan yang bergerak seolah menatap dan mengawasi Masmu. Perasaan takut mulai menyelinap di benak Masmu. Bayangin saja, nyetir sendirian, tengah malam, dan melewati daerah antah berantah yang tidak dikenal. Serem kan? Agar hawa tidak terlalu dingin, Masmu mematikan AC mobilnya dan membuka kaca bagian depan. Ya Allah, dinginnya minta ampun, gumam Masmu. Angin malam yang masuk ke kabin mobil lumayan mengurangi rasa merinding. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan supaya tidak tegang, Masmu menyalakan musik yang lumayan keras. Deru bass dari speaker cukup membuat nyali ngumpul dan mengurangi rasa kantuk. Suasana masih sepi, gelap dan dingin. Hujan gerimis dan kabut tebal kembali datang, membuat bulu kuduk berdiri lagi. Mulai tercium juga bau-bau anyir, amis dan sesekali bau wewangian yang aneh. Ditambah kondisi jalanan yang becek berlubang dan beberapa titik longsor. Pandangan Masmu tetap fokus menatap ke depan. Padahal waktu itu banyak terlintas di sudut matanya gerakan-gerakan dan bayangan aneh yang banyak sekali. Walau ngeri, tapi Masmu harus tetap nyetir. Hingga saat sampai di sebuah tikungan ke kanan yang terdapat longsoran tanah, mobil Masmu harus melaju perlahan karena separuh jalan tertutup tanah longsoran. Entah bagaimana ceritanya, seolah kepala Masmu dipaksa untuk menatap ke atas bukit asal longsoran tersebut. Dan, astaga, di atas bukit pusat longsoran itu terdapat beberapa sosok makhluk aneh. Jumlahnya sekitar 5 atau 6 sosok putih yang sedang berdiri. Dan salah satu dari makhluk tersebut tengah asyik duduk di atas pohon yang tumbang. Karena kondisi kendaraan berjalan sangat pelan, Masmu seperti dipaksa melihat sosok tersebut lebih lama. Masmu masih tengah tengok ke atas sembari nyetir, memastikan makhluk-makhluk lelembut itu masih ada pada tempatnya. Buset, lelembut yang duduk di atas pohon tumbang nggak ada. Masmu merasakan makhluk itu berada di dalam mobilnya. Saat Masmu lihat di kaca spion tengah mobil, terlihat makhluk itu duduk di jok paling belakang. Kuntilanak. Dengan sekuat tenaga Masmu terus berusaha konsentrasi mengendarai mobil. Saat Masmu berusaha kembali melirik kaca spion tengah mobil, kuntilanak tersebut sudah tidak ada. Dan,
Sekarang kuntilanak itu pindah ke jok depan samping Masmu. Masmu terus berusaha kuat agar tidak lompat dari mobil. Masmu berusaha mengalihkan pandangan ke jalanan. Tidak henti-hentinya Masmu membaca istighfar dan solawat, hingga kuntilanak itu akhirnya hilang dengan sendirinya. Mungkin bagi Anda yang sering atau pernah lewat jalur Banjar, Kawali, Cikijing, bisa dibayangkan suasana tengah malam, hujan gerimis dan berkabut, nyetir mobil sendirian pula. Namun alhamdulillah, Masmu lolos sampai jalur Cikijing, Majalengka. Cukup lega saat melihat beberapa kendaraan lain melaju dan gabung menuju Cipali. Pengalaman memang seru ketika melewati jalanan yang baru asing, apalagi ditambah suasana yang mencekam.